negara lebih daripada segala-galanya dibandingkan syariat. Pada waktu yang singkat ini, ayo kita tingkatkan madzakarani. Senantiasa kita itu rindu kepada pengajian. Ketika sudah rindu kepada pengajian, berarti bahagian para pencari ilmu Allah, sekaligus hidupkan ia pengajian. Tanda bukti dia itu menjunjung tinggi perintah Allah. Kalau enggak, kalau jauh kita dan generasi-generasi kita daripada madzakarani, daripada senantiasa rindu kepada pengajian, udah dibilang sama Allah, jangan sampai kau terpeleset. Malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Apa kata para ulama mufassirin menjelaskan, ketika kau lebih meninggikan itu hukum selain hukum Allah, dengan tanda kutip memang dia itu sanggup berkata lebih tinggi hukum negara dibandingkan hukum syariat. Hukum negara lebih daripada segala-galanya dibandingkan syariat. Ini bukan negara syariat, nggak perlu lagi syariat, kafir. Kenapa dia sanggup berkata sedemikian? Karena madzakarani dia tinggalkan, karena dia tidak rindu kepada pengajian. Udah ada pengajian, dia tinggalkan orang-orang yang ngaji, nggak dia bantu orang-orang ngaji, sampai buta mata hatinya sehingga tertutup hatinya. Sanggup dia katakan hukum negara lebih tinggi dibandingkan hukum Allah. Ini yang dikatakan faulaika humul kafirun, kafir orang ini. Yang kedua, yang nomor dua, faulaika humul fasikun, fasik. Ini bagaimana surah fasik yang dimana dia tahu hukum Allah, tapi dia nggak jalankan hukum Allah. Dia tahu ini hukum Allah, lebih tinggi hukum Allah dibandingkan hukum negara, tapi ketika terjadi paradoks kedua-keduanya, dia diam-diam saja. Secara itikadnya lebih, dia meyakini hukum Allah itu lebih tinggi dibandingkan hukum negara, tapi dia diam-diam saja. Pasal dosa besar, menanggung ini dia terus dosa-dosa besar. Dirinya, anaknya, menantunya tertanggung dosa besar. Yang ketiga, jangan sampai terpeleset ulaika humuz zalimun. Kau tahu ini hukum Allah lebih tinggi. Kau ada kekuatan, ada kemampuan kau tegakkan sebenarnya, yaitu hukum Allah. Setidaknya kau kasih pencerahan. Tapi itu pun orang Maspai tidak diopen, tidak sedikit pun menjadi sebuah jutukan hatinya. Zalim, maka tunggulah akan hadir pemimpin-pemimpin yang zalim. Di rumah timbul kezaliman, di kampung akan timbul kezaliman, lebih-lebih di negara itu akan timbul kezaliman. Kalau ini sudah terjadi, maka siap-siap. Bukan sekedar teguran Allah berikan itu banjir, bukan sekedar teguran Allah berikan itu longsor, bukan sekedar teguran Allah berikan itu kemiskinan, tapi DP aja. Terlalu merajalela umat hari ini menjauhkan hukum Allah. Udah tak mendalamkan hukum Allah, mengejek-ngejek lagi hukum Allah, menginjak-injakkan lagi hukum Allah. Mudah-mudahan la tuqaddir bulaha wala taqtur bulaha. Kita tidak bisa menegakkan semuanya, tapi jangan tinggalkanlah semuanya. Adalah satu dua yang kita pertahankan. Jangan total kosong nanti kita di akhirat, tidak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berapa banyak usia yang sudah kita kuras memakai semua nikmat Allah, tapi hukum-hukum Allah tidak diperindahkan. Ketika sudah madzakarani wa harakat syafatahu, jangan bosan mulut ini bercakap, jangan bosan bibir ini untuk bercakap. Artinya apa? Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau jadikan gaduh-gaduhkan itu hukum. Di situ wajibnya, di situ haramnya. Ada fulus, mulus, lesa fulus, mampus. Ini jangan. Katakan kebenaran walau karena murah, sekalipun itu menyakitkan dan menyayat-nyayatkan perasaanmu. Hukum tidak ada perasaan-perasaan. Sekali hukum tetap berjalan, itu hukum. Kalau ini tidak kita suarakan,
Jangan total nanti di akhirat kita itu dihabiskan oleh para malaikat. Setidaknya kita tidak ada kekuasaan, tapi diujilah dengan perkara itu. Dan yang paling utama kita sampaikan sebagaimana kekuatan penyampaian yang bisa kita sampaikan. Wahai hadirin sekalian, mudah-mudahan yang sangat utama intinya habis mengaji beramal. Udah tahu kita itu baca subhanallah cara bacanya, maka harakat syafatamu terus diulang-ulang, diputar-putar bibir ini baca zikir subhanallah, subhanallah, zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Baru ada nilai dan kekuatan. Itulah yang dikatakan beramal tapi tak berilmu, sesat yang berkepanjangan. Berilmu tapi tak beramal, dosa besar yang berkepanjangan. Tetapi yang sangat dirindukan, berilmu lagi beramal. Oh, belum ada ilmunya, belajar, dang-dang belajar. Belum sampai ke bab itu, walaupun kita ibadah, kata guru kita, masih ada ufwah, masih ada maaf. Inilah kelebihan menuntut ilmu, tidak ada rugi. Maka mudah-mudahan kita doakan untuk diri kita, untuk duriat-duriat kita, istri, menantu, suami dan keseluruhannya. Mudah-mudahan selalulah rindu kepada hukum-hukum Allah, dan tidak kalah penting sayangi dan rindukan, cintai, yaitu alat penerang jiwa. Tidak ada lain, para ulama dan orang-orang alim. Sejelek apapun dia, sebejat apapun dia, itu orang alim, tetap dia ada nilai sedikit dan banyaknya. Ketika emas walaupun taruh di dalam keceran, tetap dia emas. Kalaulah pisang yang sudah masak, walaupun dia punya saluk dan dijadikan lagi yaitu bingkisan, tambah lagi yaitu mau dibuat yaitu penutup alat kadu sebagainya, lambat laun dia akan busuk. Inilah tamsilan orang alim. Sejelek apapun pasti ada nilai manfaatnya. Setidaknya kita jangan masuk daripada rombongan orang-orang yang benci kepada pewaris Nabi dan sambung kata Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Di mana tutur kata saya? Cara penyampaian saya kurang baik, kurang menarik, pasti banyak kecacatan, ada bahasa-bahasa yang kurang nyaman. Beginilah apa adanya, bukan semata-mata untuk menyinggung, bukan semata-mata untuk menyindir, bukan semata-mata untuk menembak pada perasaan, tapi inilah yang tulus apa adanya. Maka di situ juga 10 jari di atas kepala secara manusiawi. Saya mohon maaf lahir dan batin.